Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resta Pagilia dengan NIM 220435156. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu menjelaskan mengenai apa itu laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nurzi Sabrina. Nah, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah laporan yang merangkum informasi keuangan penting tentang bisnis. Ada 5 jenis laporan keuangan utama. Yang pertama itu ada laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Tapi kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis laporan keuangan utama saja, yaitu neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Baiklah, yang pertama itu ada laporan neraca atau balance sheet. Neraca adalah gambaran keuangan bisnis yang berhubungan dengan aset yang dimiliki dan kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Pada waktu tertentu, neraca dipecah menjadi 3 kategori. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas. Yang pertama ada aset. Apa sih aset itu? Aset adalah sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh bisnis. Aset ini juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada aset lancar seperti kas, setara kas, piutang, dan persediaan, dan lainnya. Yang kedua ada aset tidak lancar. Contohnya seperti peralatan, gedung, tanah, dan lainnya. Nah, yang kedua ada liabilitas atau liability adalah utang yang harus dibayar. Liability ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada liabilitas lancar, di mana utang harus dibayar dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang adalah utang yang bisa dibayar lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga ada equity atau ekuitas, yaitu sisa nilai perusahaan yang dikurangi dengan liability dan aset. Ini berupa saham biasa dan laba ditahan. Adapun persamaan akuntansi, di mana aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa total aset perusahaan harus selalu sama dengan total kewajiban yang ditambah dengan ekuitas. Nah, bisa kita lihat contoh di layar, itu merupakan salah satu contoh dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan, di mana terdapat uh, 2 pembatas, yang sebelah kanan merupakan aktiva, sedangkan sebelah kiri ada liabilitas dan ekuitas, di mana nanti total dari aktiva, semua aktiva, dan semua total liabilitas ditambah dengan ekuitas itu harus sama atau balance. Jika total dari nilai aktiva dan liabilitas ekuitasnya tidak sama, berarti ada kesalahan pencatatan dalam menyusun laporan posisi keuangan tersebut. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement. Apa itu laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi ini memberitahu tentang berapa banyak sih uang yang telah dibelanjakan bisnis dan berapa banyak yang kita peroleh dalam periode tertentu. Laporan ini mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada 6 komponen laba rugi. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, adalah nilai penjualan barang atau jasa yang diakui oleh perusahaan. Yang kedua ada operating expense atau biaya operasi, adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga ada operating income atau pendapatan operasi, di mana laba kotor akan dikurangi dengan biaya operasional, yang nantinya akan menunjukkan seberapa keuntungan dan efisiennya suatu bisnis kita. Yang keempat ada cost of revenue atau pendapatan biaya, yaitu biaya total produksi dan pengiriman suatu barang ke konsumen. Yang kelima ada gross profit atau pendapatan laba kotor, di mana pendapatan ini akan dikurang dengan pendapatan biaya. Dan yang terakhir ada net income, adalah yang menentukan keuntungan atau ruginya suatu perusahaan kita. Nah, berikut adalah contoh dari laporan laba rugi, di mana di sana terdapat penjualan yang terjadi dalam satu periode sekian atau sebesar 800 juta, yang nantinya akan kita kurangi dengan retur dan potongan penjualan dengan diskon penjualan, nanti akan menghasilkan penjualan bersih suatu perusahaan. Nah, penjualan bersih suatu perusahaan ini nanti akan dikurang dengan harga pokok penjualan yang akan menghasilkan laba kotor atau gross profit di perusahaan tersebut.
Nilai dari gross profit ini nantinya akan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi dalam satu periode perusahaan tertentu. Dikurangi dengan beban operasi dan beban administrasi. Nah, setelah semua dikurang, dapatlah nilai laba sebelum pajak. Jika terdapat pajak, maka akan dikurangi dengan berapa persen pajak di perusahaan tersebut. Lalu dikurangi dengan pajak dan kita akan mendapatkan laba bersih atau net income-nya. Bisa bisa laba atau rugi. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang aliran masuk dan keluarnya kas dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini berfokus pada pergerakan kas aktual. Ada 3 komponen utama laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Contohnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran pegawai, penerimaan bunga, pembayaran pajak, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini merupakan bagian yang penting dari laporan arus kas, yang melaporkan uang tunai yang diperoleh dan dibelanjakan perusahaan selama periode tertentu. Contohnya, pembelian aset, investasi surat berharga, penjualan aset, dan lain-lain. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu transaksi yang melibatkan utang, ekuitas, dan dividen yang menunjukkan arus kas bersih yang digunakan untuk mendanai suatu perusahaan. Contohnya pinjaman bunga, penerbitan obligasi, dan lainnya. Nah, laporan arus kas ini penting jika terpenuhinya likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya atau memenuhi suatu kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan jatuh tempo. Yang kedua ada solvabilitas. Solvabilitas ini adalah menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Yang ketiga ada yang namanya kinerja investasi. Kinerja investasi adalah pengukuran seberapa baiknya kinerja suatu perusahaan, kinerja investasinya selama periode tertentu. Ini adalah untuk menentukan laba atau keuntungan investasi relatif terhadap biaya awal atau pasar secara keseluruhan. Yang terakhir ada fleksibilitas keuangan, yaitu upaya perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya keuangannya agar optimal. Nah, bisa dilihat di layar itu merupakan salah satu contoh dari laporan arus kas, di mana ada aktivitas operasionalnya yang menghasilkan arus kas untuk aktivitas operasional. Nah, kas untuk aktivitas operasional ini nanti akan dikurangi dengan kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Nanti hasilnya itu merupakan kenaikan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Kenaikan kas ini nanti akan dikurangi dengan posisi kas dalam awal periodenya dan nanti akan menghasilkan posisi kas pada akhir periode. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai laporan keuangan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.